Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk surga. Kau tidak masuk surga. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di video kali ini saudara, saya ingin menanggapi video dari Ustadz Kainama. Dalam hal ini Ustadz Kainama gagal paham dalam menafsirkan Matius 7 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhannya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lebih jelasnya kita lihat video Ustadz Kainama. Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda, karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan, dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang, insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh, roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat? Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk surga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Dalam video ini, Ustadz Kainama mengatakan bahwa Matius 7 ayat yang ke-21 merupakan larangan dari Yesus untuk tidak memanggil atau berseru dia Tuhan. Barang siapa yang memanggil atau berseru dia Tuhan, maka tidak akan masuk surga, tapi masuk neraka. Ini jelas penafsiran yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Ustadz Kainama mencopot ayat tanpa melihat konteks secara utuh. Untuk menafsirkan satu bagian firman Tuhan, kita harus melihat konteks sebelum dan sesudahnya agar kita memahaminya dengan baik. Sebenarnya, bagian ini sedang berbicara tentang nabi-nabi palsu. Lihat konteks sebelumnya di ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus sedang bicara kepada pengikutnya untuk waspada terhadap mereka, dalam hal ini nabi-nabi palsu. Untuk tahu ciri nabi-nabi palsu, Yesus berkata lagi di ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka di sini nabi-nabi palsu. Kata buah di sini jelas menunjukkan kehidupan mereka, nabi-nabi palsu. Makanya dikatakan lagi ayat yang ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Lalu ditegaskan sekali lagi ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, berkaitan dengan nabi-nabi palsu itu. Makanya di ayat yang ke-23 dengan tegas dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini mengarah kepada nabi-nabi palsu yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mari kita perhatikan di sini saudara, yang menjadi persoalan bukan pengakuan mereka tentang Tuhan, Tuhan. Karena jika ini yang menjadi masalah, pasti Yesus melarang mereka berkata demikian. Karena yang dipersoalkan Yesus di sini adalah karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini berkaitan dengan buah kehidupan mereka. Makanya Yesus berkata di ayat yang ke-23, enyalah engkau pembuat kejahatan. Bagian ini menjadi bahan evaluasi bagi kita orang Kristen juga. Apa yang kita ucapkan harus selaras dengan perbuatan kita. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita pun harus melakukan kehendaknya. Kita perhatikan bagian firman Tuhan, Yohanes 14
ayat 21a dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Juga dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 24a, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firmanku. Jadi barang siapa berkata ia mengasihi Tuhan, maka dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang berikut, Ustadz Kainama berkata, dia tidak mau masuk neraka. Untuk itu dia berhenti percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Saudara lihat di sini, pemahaman yang salah akan melahirkan keputusan yang salah. Mau percaya atau tidak, itu urusan Ustadz Kainama. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dalam hal ini percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini senada dengan Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, dalam hal ini Yesus Kristus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hari ini Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan, tapi akan datang waktunya, suka atau tidak suka, kamu akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat saudara semua, dan teruslah berpegang teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sumber keselamatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.